Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi nih sama saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Saya akan membahas tentang sekolah sebagai suatu sistem. Di sekolah sebagai suatu sistem ada 6 pembahasan pada kali ini. Yang pertama yaitu pendidikan sistem. Kita ambil menurut fakta pada tahun 2006 halaman 6-8. Ada 2 macam, secara mikro dan secara makro. Kalau secara mikro menyangkut hubungan elemen peserta didik, pendidik itu namanya guru, dan interaksi keduanya dari peserta didik dan pendidik dalam usaha pendidikan. Yang selanjutnya secara makro. Kalau secara makro menyangkut elemen yang lebih luas, berarti menyangkut lagi dengan sarana dan prasarana dan lain-lain. Intinya tidak berkaitan dengan peserta didik dan pendidik. Lanjut ke sekolah sebagai suatu sistem. Ada 4 macam sekolah sebagai suatu sistem. Yang pertama input, output, proses, dan outcome sekolah. Input ini namanya masukan, output ini adalah keluaran langsung, kalau proses ini proses pembelajaran maksudnya, dan outcome sekolah artinya keluaran tidak langsung. Pertama kita akan bahas tentang input sekolah. Input ini artinya masukan. Masukan ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Macam-macamnya ada 3. Pertama input baku atau masukan baku. Kedua input instrumental atau masukan instrumental, dan yang terakhir input lingkungan. Kalau input baku berarti dari siswa termasuk karakteristiknya. Kalau input instrumental itu mencakup guru, sarana prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir input lingkungan berkaitan dengan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Lanjut ke proses sekolah. Proses sekolah ini berkaitan dengan proses pembelajaran atau yang kita tahu itu namanya PBM, proses belajar mengajar. Merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh seorang guru atau kita dengan pendidik berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif, aktif, dan menggunakan berbagai pendekatan dengan kasih sayang serta penuh cinta atau istilahnya Rahman dan Rahim. Lanjut ke output sekolah. Output ini artinya keluaran langsung. Output ini merupakan hasil dari proses. Ada tiga langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama input, proses, dan output. Output ini adalah langkah yang terakhir, yaitu menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu atau istilahnya alumni kalau menghasilkan lulusan. Dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat yang memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan ini sebagai suatu sistem dapat dicerminkan oleh suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Lanjut ke outcome sekolah. Outcome ini keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome ini dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Itulah tadi yang dapat saya bahas pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.